Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, anak-anak, sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, jika sudah siap, siapkan buku tulismu dan duduk manis mendengarkan Bu Ismi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, nanti kita akan cek kehadiran melalui WA Group. Anak-anak, pernahkah kalian melihat film kartun di televisi kalian masing-masing? Nah, di film kartun biasanya terdapat hewan yang dapat berbicara seperti layaknya manusia, iya bukan? Nah, cerita-cerita tersebut merupakan sebuah cerita khayalan di mana hewan sebagai tokoh dalam cerita, ya? Ya, tentunya iya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis dan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tempo dan tinggi rendahnya lagu daerah Yangko Rambayangko dari Papua. Dan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai hubungan gaya dan gerak di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru ingin bertanya, siapa anak-anak kelas 4A yang ingin menjadi anak hebat? Ya, tentu semuanya ingin menjadi anak hebat. Maka dari itu, kalian harus rajin belajar, menghormati kedua orang tuamu dan gurumu, serta rajin membantu orang tuamu di rumah. Amatilah gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat burung tersebut di televisi atau melalui Androidmu? Jika belum, burung tersebut merupakan burung kasuari. Nah, burung kasuari ini burung yang terkenal atau merupakan ciri khas dari daerah Papua. Nah, apakah kamu sudah pernah mendengarkan cerita burung kasuari dan darah mahkota? Jika belum, mari kita amati video kasuari dan darah mahkota berikut ini. Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung kasuari yang bertubuh besar dan bersayap lebar. Kasuari mampu terbang tinggi dengan sayapnya yang lebar. Namun, kasuari memiliki sifat serakah. Aku petik saja semua buah ini. Ia tidak hanya memetik buah-buahan yang sudah masak di pohon dan menyembunyikannya di bawah sayap. Hah? Tidak ada buah yang bisa kita makan. Tetapi juga mengambil buah-buahan yang jatuh di tanah. Buah-buahan yang di bawah akan aku ambil juga semuanya. Keterlaluan kasuari, dia benar-benar serakah. Kita tidak bisa membiarkan dia seenaknya mengambil buah-buahan itu. Iya, benar. Melihat sikap kasuari yang semakin serakah, burung-burung pun marah dan mencari cara agar kasuari sadar dari sifat buruknya. Aku punya ide. Kita tantang kasuari lomba terbang tinggi. Jika dia kalah, dia tidak boleh berbuat seenaknya lagi. Siapa yang bisa mengalahkannya? Badan kasuari besar dan sayapnya pun lebar. Tenanglah Pipit, aku yang akan melawannya. Aku yakin bisa mengalahkannya. Berbekal keberanian, Dara Mahkota mengajukan diri untuk melawan kasuari dalam perlombaan itu. Hai kasuari, aku menantangmu lomba terbang tinggi. Jika kau kalah, berhentilah mencurangi kami. Hahaha, kau menantangku. Bisa apa kau? Tubuhmu pendek, sayapmu kecil. Kau takkan bisa mengalahkanku. Sudah, lupakan saja daripada kau hanya mendapat malu. Mendengar ejekan kasuari, Dara Mahkota bergeming.
mereka akhirnya bertanding, keduanya melesat dengan kencang. Sesekali Kasuari menoleh ke belakang, takut jika Dara Mahkota sudah menyusulnya. Ia pun terjatuh ke tanah dan sayapnya patah sebelah. Anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita khayalan yang dibuat oleh pengarang sesuai dengan imajinasi dan kreativitasnya sendiri. Nah, contoh dari cerita fiksi di sini ada cerita asal-usul Telaga Warna. Kemudian ada juga cerita asal-usul Danau Toba. Nah, kedua judul tersebut merupakan contoh dari cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi. Jenis cerita fiksi ada 3. Yang pertama cerita rakyat, yang kedua cerpen, dan yang ketiga novel. Untuk cerita rakyat terdiri dari 3. Yang pertama legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan kisah terbentuknya suatu daerah. Yang kedua mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, dan alam gaib. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan layaknya manusia. Jenis cerita fiksi yang kedua, yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita yang memaparkan kisah tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Kemudian jenis yang ketiga ada novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan. Tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah orang atau karakter dalam suatu cerita atau karya sastra. Nah, tokoh di sini biasanya berkaitan erat dengan penokohan. Apakah yang dimaksud dengan penokohan? Nah, penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh dalam suatu cerita. Penokohan biasanya dibagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Nah, protagonis merupakan pelaku yang mendominasi cerita, dan antagonis merupakan pelaku konflik. Nah, anak-anak, silahkan kalian mengerjakan LKPD kegiatan 1 di halaman 9-12. Anak-anak, tahukah kamu, selain memiliki beragam hewan yang berbulu indah, ternyata daerah Papua juga memiliki beragam lagu daerah. Nah, pernahkah kamu menyanyikan lagu daerah Papua? Nah, lagu Yamko Rambe Yamko merupakan salah satu lagu dari daerah Papua. Mari kita dengarkan lagu Yamko Rambe Yamko berikut ini. Hey, Yamko Rambe Yamko, Aronawa, Kombe. Hey, Yamko Rambe Yamko, Aronawa, Kombe. Hongke hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Hongke hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa yang perlu diperhatikan ketika kita bernyanyi? Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita bernyanyi yaitu dalam bernyanyi sebaiknya kita memperhatikan tempo dan tangga nada suatu lagu. Apa yang kamu ketahui tentang tempo lagu? Tempo lagu adalah ukuran cepat lambatnya lagu. Tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Kemudian,
Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Sedangkan lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Nah, anak-anak, silahkan kalian mengerjakan LKPD kegiatan 2 di halaman 13 sampai 14. Selanjutnya, tahukah kamu selain memiliki beragam hewan yang berbulu indah, beragam lagu daerah, ternyata daerah Papua memiliki berbagai senjata tradisional. Nah, pernahkah kamu melihat senjata tradisional dari Papua? Sekarang amatilah gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan contoh senjata tradisional dari Papua. Bagaimanakah busur panah dapat bergerak? Busur panah dapat bergerak apabila busur panah ditarik kemudian dilepaskan. Nah, apakah kegiatan tersebut melakukan gaya? Ya, tentu, karena adanya tarikan dari busur tersebut. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar A. Ada orang-orang sedang mendorong satu mobil. Kemudian di gambar B, ada satu orang sedang mendorong mobil. Kira-kira manakah yang lebih mudah saat mendorong mobil? Ya, tentunya gambar A ya. Selanjutnya, manakah laju mobil yang lebih cepat saat didorong? Nah, tentunya gambar A juga ya, karena semakin banyak gaya yang diberikan, maka laju benda tersebut semakin cepat, sehingga mobil akan terasa ringan dan laju mobil tersebut akan lebih cepat dari gambar B. Hubungan gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Nah, gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian, gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, dan gaya dapat mengubah arah benda. Gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, cepat atau lambatnya gerak suatu benda dipengaruhi oleh banyaknya sedikit gaya yang bekerja. Apabila semakin banyak gaya, maka semakin cepat gerak benda tersebut. Dan sebaliknya, apabila semakin sedikit gaya yang bekerja, maka semakin lambat gerak benda tersebut. Nah, anak-anak, dari kesimpulan gambar orang yang mendorong mobil tadi, ternyata jumlah gaya yang diperoleh mobil yang didorong secara beramai-ramai memakan 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada benda yang didorong satu orang. Nah, akibatnya gerakan mobil yang didorong secara beramai-ramai menjadi lebih cepat, dan sebaliknya, gerakan mobil yang didorong satu orang menjadi lambat. Jadi, pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Nah, anak-anak, silahkan kalian melakukan percobaan sesuai petunjuk di LKPD. Kemudian, kalian kerjakan laporan yang ada di LKPD kegiatan 3, yaitu halaman 14 sampai 15. Sampaikan hari ini. Nah, jika ada, nanti kalian bisa menyampaikannya melalui WA Group. Anak-anak, Bu Guru ingin bertanya, apakah kesan dan pesan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Ya, semoga saja pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Simpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, jenis-jenis cerita fiksi ada 3 macam, yaitu cerita rakyat, cerpen, dan novel. Nah, cerita rakyat terdiri dari 3 macam teks. Ada legenda, mite, dan fabel.
Kemudian yang kedua, tokoh adalah pelaku atau karakter dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh dalam suatu cerita. Nah, simpulan yang ketiga, tempo lagu adalah cepat lambat lagu. Nah, tempo lagu ini terdiri dari 3, ada tempo lagu lambat, sedang, dan cepat. Dan yang keempat, tangga nada adalah tinggi rendahnya nada pada notasi angka dan notasi balok. Tangga nada dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tangga nada rendah, sedang, dan tinggi. Semakin ke kanan, maka nada semakin tinggi, dan sebaliknya. Semakin ke kiri, maka nada akan semakin rendah. Simpulan kelima yaitu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Nah, gaya membuat benda diam menjadi bergerak, kemudian gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak. Kemudian, simpulan yang keenam, gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Kemudian, simpulan yang terakhir, benda yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh, maka benda tersebut akan mendapat kecepatan yang besar. Dan sebaliknya, apabila seorang anak mendorong benda dengan kekuatan yang sedang atau lambat, maka gerak benda tersebut akan lambat juga. Anak-anak, nanti jangan lupa kalian mengerjakan soal evaluasi melalui link Google Form. Nah, linknya nanti Bu Guru bagikan di WA Group. Kemudian, untuk materi selanjutnya, kalian mempelajari pembelajaran 3. Nah, anak-anak, Bu Guru cukupkan untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian.